Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini renungan kita adalah menerima pengurapan Tuhan. Pengurapan berasal dari kebiasaan para gembala. Gembala-gembala di zaman dulu menuangkan minyak di atas kepala domba. Hal ini menjadikan bulu domba menjadi licin, sehingga mustahil bagi serangga untuk mendekati telinga domba. Dari kebiasaan itulah urapan menjadi simbol dari berkat, perlindungan, dan pengesahan. Di dalam Keluaran 29 ayat 7, sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kemudian di dalam Keluaran 40 ayat 9. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Kemudian di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 6. 2 Raja-Raja 9 ayat 6. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel." Kemudian di dalam Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Pada zaman itu, orang diurapi dengan minyak untuk menyatakan berkat Allah atau mengesahkan panggilan hidup orang tersebut. Minyak tersebut biasanya kita sebut dengan minyak urapan. Pengurapan tidak diberikan Tuhan kepada kita tanpa sebuah tujuan. Arti lain untuk kata diurapi yaitu yang terpilih. Di dalam Lukas 4 ayat 18. Di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik dan membebaskan orang-orang yang telah ditawan oleh dosa.
Setelah Kristus meninggalkan bumi, Dia menganugerahkan karunia Roh Kudus kepada kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kemudian di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20. Ini menyatakan bahwa semua orang Kristen telah diurapi. 1 Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kemudian di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Ini menyatakan bahwa setelah semua orang Kristen telah diurapi, tujuannya adalah untuk mengerjakan sesuatu bagi kerajaan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sesungguhnya pengurapan yang kita terima merupakan sebuah tanggung jawab dan kepercayaan dari Tuhan untuk membawa dampak yang baik bagi dunia. Bagaimana pengurapan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang Kristen tetap tinggal di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah keintiman dengan Tuhan. Keintiman menghasilkan pengurapan. Banyak orang mengira bahwa urapan adalah yang utama yang harus dikejar jika ingin memiliki pelayanan yang berhasil. Namun, pandangan itu kurang tepat. Yang tepat adalah keintimanlah yang menghasilkan pengurapan. Saat kita mengejar keintiman dengan Tuhan, pengurapan itu akan secara otomatis mengalir mengikuti pelayanan kita. Kemudian dari pengurapan akan menghasilkan pelayanan kuasa. Di dalam Lukas 4 ayat 18, kita baca kembali di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi saudara, pengurapan yang lahir dari keintiman dengan Tuhan mempunyai potensi pelayanan yang luar biasa. Pelayanan kita dapat berdampak bagi banyak orang, berdampak bagi dunia, sebab dunia ini haus akan kuasa Tuhan. Apa yang dimulai di tempat yang paling tersembunyi sebagai persekutuan pribadi dengan Tuhan berdampak bagi dunia di luar sana.
yaitu lewat doa-doa dalam saat teduh kita. Saat-saat menerima pengurapan di tempat yang rahasia akan menghasilkan pelayanan kuasa yang tidak dapat dirahasiakan. Amin, saudara. Kiranya renungan pada malam hari ini memberikan makna yang lebih mendalam lagi di dalam kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan. Selamat malam, saudaraku yang terkasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Hai sahabat GKI Juwana, mohon subscribe channel GKI Juwana ini ya untuk mendukung kegiatan persekutuan, kesaksian, pelayanan GKI Juwana. Let's go!